Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Satria Utomo, SPD MT. Saya dari program studi D3 Teknologi Mekanika Perkeretaapian, Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun. Baik, salah satu mata kuliah yang saya ampu di program studi D3 Teknologi Mekanika Perkeretaapian adalah mata kuliah termodinamika. Adapun mata kuliah termodinamika ini ada di semester 3 atau kemudian semester ganjil, kemudian dengan kode 18 MKK 308. Adapun terkait dengan SKS, sebanyak 2 SKS dengan 16 tatap muka. Kemudian adapun terkait dengan deskripsi mata kuliah, yakni mata kuliah termodinamika ini bertujuan untuk menjelaskan konsep dasar termodinamika, menentukan sifat-sifat berbagai zat murni, melakukan analisis termal berbagai peralatan mekanik, sistem terbuka dan tertutup, serta optimasi tentang efisiensinya. Adapun terkait dengan capaian pembelajaran lulusan, yang pertama adalah menguasai konsep teoritis sains, alam, dan matematika terapan secara umum, menerapkan matematika, sains alam, dan prinsip rekayasa ke dalam teknologi pada bidang perancangan serta pelaksanaan perawatan dan perbaikan sistem dan teknologi mekanika pada sarana perkeretaapian dengan penggerak dan tanpa penggerak. Adapun terkait dengan capaian pembelajaran mata kuliah, yang pertama adalah mampu memahami definisi dan konsep dasar termodinamika, kemudian mampu memahami energi dan hukum satu termodinamika, kemudian mampu memahami sifat-sifat zat murni, kemudian mampu menganalisis energi pada kontrol massa atau kemudian sistem tertutup, kemudian mampu menerapkan konservasi massa dan energi pada volume atur, kemudian mampu memahami hukum kedua termodinamika. Adapun terkait dengan bahan kajian atau kemudian materi pembelajaran, ini adalah definisi dan konsep dasar termodinamika, energi dan hukum pertama termodinamika, kemudian sifat-sifat zat murni, kemudian analisis energi pada kontrol massa, kemudian konservasi massa dan energi pada volume atur, kemudian hukum kedua termodinamika. Daftar referensi yang kami gunakan, jadi yang pertama adalah Moran Sapiro, kemudian yang kedua adalah Cheng. Kemudian terkait dengan pertemuan mingguan, pertemuan minggu pertama sampai kemudian minggu kedua, yakni adalah kemampuan akhir yang diharapkan atau kemudian sub CPNK, yakni adalah taruna mampu memahami definisi dan konsep dasar termodinamika. Kemudian bahan kajiannya adalah termodinamika dan energi, kemudian dimensi dan satuan, kemudian sistem dan kontrol volume, kemudian sifat-sifat sistem, kemudian densitas dan spesifik gravity, kemudian keadaan dan kesetimbangan, kemudian ada temperatur dan hukum ke-0 termodinamika. Adapun pertemuan 3 sampai kemudian pertemuan keempat, ini adalah taruna mampu memahami energi dan hukum pertama termodinamika dengan bahan kajian, proses dan siklus, kemudian ada bentuk-bentuk energi, kemudian ada transfer energi dengan kerja dan panas, kemudian bentuk mekanikal dari kerja, kemudian hukum pertama termodinamika, kemudian efisiensi, konversi energi, dan kemudian energi dan lingkungan. Kemudian pada pertemuan 5-7, taruna mampu memahami sifat-sifat zat murni. Adapun terkait dengan bahan kajiannya adalah zat murni dan fasenya, kemudian proses perubahan fasa zat murni, kemudian diagram properti untuk proses perubahan fasa, kemudian ada tabel sifat keadaan dan aplikasinya, kemudian ada persamaan keadaan gas ideal dan persamaan keadaan lainnya. Kemudian yang terakhir adalah faktor kompresibilitas. Kemudian pada pertemuan ke-8, ini nanti ada ujian tengah semester. Kemudian pada pertemuan 9-10, taruna mampu menganalisis energi pada kontrol massa atau kemudian sistem tertutup, dengan bahan atau kemudian bahan kajiannya adalah kesetimbangan energi untuk sistem tertutup, kemudian ada calor spesifik, gas ideal, solid, dan kemudian liquid.
Kemudian pada pertemuan 11 sampai 12, Taruna mampu menerapkan konservasi massa dan energi pada volume atur. Kemudian dengan bahan kajian konservasi massa untuk kontrol volume, kemudian konservasi energi untuk kontrol volume. Kemudian pada pertemuan 13 sampai 15, Taruna mampu memahami hukum kedua termodinamika dengan bahan kajian hukum kedua termodinamika, kemudian pernyataan Kelvin Planck, kemudian ada konsep irreversibilitas, kemudian aplikasi hukum kedua termodinamika pada siklus termodinamika, kemudian ada siklus Carnot, kemudian ada skala temperatur termodinamika. Terkait dengan penilaian, yakni dengan total bobotnya adalah 100%, dengan masing-masing pertama adalah tugas mandiri dengan bobotnya adalah 20%, kemudian ujian tengah semester adalah 40%, kemudian ujian akhir semester adalah 40% dengan jumlah total adalah 100%. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, ini tetap semangat ya. Jadi untuk pelajaran kita hari ini adalah terkait dengan termodinamika ya. Kemudian ini adalah pertemuan pertama. Jadi ini ada beberapa hal terkait dengan CPMK yang kemudian yang bisa saya sampaikan. Jadi yang pertama adalah mampu kemudian untuk memahami terkait dengan definisi maupun kemudian apa konsep terkait dengan dasar termodinamika. Kemudian nanti yang kedua, kita nanti akan mampu memahami ya terkait dengan energi. Ya, kemudian nanti terkait dengan hukum pertama dari hukum termodinamika. Masih ada yang ingat hukum pertama termodinamika apa? Ada yang bisa katakan? Apa? Bahwasanya energi itu apa? Tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, ya kan? Kemudian apa? Dia hanya berpindah dari satu tempat ke tempat ya. Oke, nah itu harus selalu diingat. Jadi kita juga gitu ya. Kemudian CPMK yang ketiga ini adalah mampu terkait dengan memahami ya sifat-sifat daripada zat murni gitu ya. Nanti terkait dengan apa namanya? Nanti kita akan pelajari di pertemuan yang ini. Kemudian yang keempat ini adalah mampu menganalisis ya terkait dengan energi pada kontrol mesh ya, atau kemudian sistem yang tertutup. Lalu kemudian nanti kita juga akan mempelajari terkait dengan menerapkan ya terkait dengan konservasi massa dan kemudian energi pada volume atur ya. Kemudian nanti juga mampu memahami terkait dengan hukum kedua dalam termodinamika ya. Kemudian terkait dengan bahan kajian nanti ini yang bersama dengan CPMK-nya. Kemudian petunjuk gimana sih caranya untuk Anda semuanya mampu untuk mampu mendapatkan ya outcome-nya seperti itu, yakni mengikuti perkuliahan ini secara teratur. Jadi nanti para taruna ketika nanti mengikuti perkuliahan secara teratur, saya yakin mendapatkan hasil yang terbaik dalam mata kuliah termodinamika. Kemudian juga membaca buku referensi, kemudian nanti juga menyelesaikan soal-soal ya. Kemudian nanti juga menyelesaikan tugas dan kemudian yang akan kita kasih nanti di setiap akhir pertemuan biasanya. Nanti kemudian akan kita evaluasi baru. Kemudian untuk buku referensi ini ada dua ya. Jadi yang pertama adalah Moran Sapiro, kemudian yang kedua adalah Channel dan Walls ya. Nah ini adalah kedua buku referensi terkait dengan termodinamika. Nah, kemudian terkait dengan bab 1 ini nanti kita akan mempelajari terkait dengan pengenalan termodinamika, kemudian nanti juga sistem termodinamika itu, kemudian nanti juga kita akan mempelajari juga terkait dengan sifat, tingkat, keadaan dan proses termodinamika. Ya. Kemudian juga terkait dengan masa, panjang waktu dan kemudian gaya, kemudian volume spesifik, kemudian tekanan dan kemudian temperatur. Kemudian nanti juga kita akan menyebutkan soal-soal yang kemudian akan kita bahas di setiap akhir bab seperti itu. Oke, mungkin apa sih sebenarnya termodinamika itu kalau di benak para taruna sekalian gitu? Apa sih termodinamika? Termo itu apa? Panas ya, termo itu panas. Kemudian kalau dynamic gerakan. Jadi sebenarnya termodinamika itu apa? Gerakan atau kemudian panas ya, panas yang kemudian dia nanti akan mampu untuk kemudian dikonversikan jadi daya atau kemudian kerja seperti itu ya. Jadi kalau kita bahas di sini bahwasanya
termodinamika ini kan berasal dari apa, bahasa Yunani gitu ya. Ada therme dan kemudian ada dynamic kan gitu ya. Therme itu dia adalah panas, kemudian kalau dynamic itu dia adalah apa? Gerakan, kemudian kerja, kemudian daya di situ ya. Nah, ini di sini ada sebuah contoh yang sangat sederhana dari pengaplikasian dari salah satu ilmu termodinamika. Jadi di sini ada sebuah apa namanya udara panas gitu ya, atau kemudian uap yang kemudian dia masuk ya. Kemudian di sini ada mekanisme katup geser yang kemudian apa namanya uap ini dia nanti akan masuk dan kemudian nanti dia akan menggerakkan daripada apa? Ada silinder piston ya. Kemudian nanti dia akan diteruskan, kemudian nanti dia akan menggerakkan yang namanya apa di sini? Roda ya. Kemudian roda ini nanti yang akan diteruskan kemudian nanti untuk apa? Untuk menggerakkan apa? Menggerakkan generator kan seperti itu. Kemudian generator kan nanti dia akan menghasilkan apa? Listrik, dan listrik itu kemudian dikonversikan kemudian bisa kita nikmati sehari-hari sampai kemudian kita yang ada di dalam ruangan ini seperti itu ya. Jadi sangat luas sebenarnya cakupan daripada ini. Kemudian ini adalah salah satu pembangkit ya yang cukup besar ya. Ini di mana? Di Suralaya ya. Jadi ini adalah pembangkit listrik tenaga uap ya. Tenaga uap. Kemudian dia mencapai terkait dengan 18% kebutuhan di Jawa Bali ya. Kemudian untuk kebutuhan batubaranya 35.000 ton. Nah, ini kalau kita pelajari bahwasanya pengaplikasian yang ada dalam PLTU ini sebenarnya mengaplikasikan terkait dengan hukum termodinamika yang bekerja dalam pembangkit listrik tenaga uap tersebut. Kalau kita pelajari nah, kemudian ini kalau kita lihat ini apa namanya? Ini kulkas ya. Kemudian kita di dalam ruangan ini kita sejuk gitu ya. Nah, ini di sini berarti ada AC yang bekerja dalam sistem. Nah, ini kita bisa mempelajari bahwasanya fungsi daripada AC ini apa? Menyerap udara panas yang di dalam ruangan ini dan kemudian nanti akan dibuang ke lingkungan atau di luar ya. Nanti kita akan mengenal apa yang kalau di dalam namanya apa? Evaporator ya kan, kalau di luar namanya kondensor. Nah, nanti kita akan mempelajari secara khusus spesifik terkait dengan ini nanti di bab selanjutnya seperti itu ya, terkait dengan dan kemudian nah ini ya, ini yang paling sederhana sebenarnya juga pengaplikasian dari termodinamika bahwasanya kopi yang kemudian yang panas ya, kopi yang panas itu kemudian seiring dengan perubahan waktu maka kemudian apa temperaturnya akan mengikuti di suhu ruangan atau kemudian di lingkungan seperti itu. Jadi berarti ada perbedaan apa di situ dalam kopi ini? Sudah panas ya, menyesuaikan dengan apa lingkungan dan seperti itu. Itu adalah pengaplikasian dari termodinamika. Dalam kereta api dalam bidang kita apa contohnya misalnya? Apa kira-kira? Di dalam mesin engine diesel itu ya, nah itu sebenarnya skopnya itu sebenarnya apa? Pengaplikasian dari apa? Hukum termodinamika gitu ya. Dan kemudian mulai dari apa? Energi kimia dan kemudian nanti dilakukan pembakaran di dalam ruang mesin engine diesel ya. Nah, kemudian dia nanti akan mengeluarkan apa? Mengeluarkan gas buang ya. Kemudian nanti dia akan menghasilkan tenaga gitu ya. Tenaga itu nanti akan digunakan untuk memutar generator ya kan. Generator itu nanti digunakan untuk memutar apa? Generator akan menghasilkan listrik itu nanti akan diteruskan ke motor traksi. Motor traksi nanti dia akan apa? Menghasilkan putaran dan gerakan seperti itu. Jadi konversinya dari energi apa tadi? Kimia dari energi mekanik kemudian berubah menjadi apa? Energi listrik ya. Kemudian diaplikasikan menjadi apa? Energi dalam bentuk gerakan seperti itu ya. Kemudian ini juga sama. Ini adalah pengaplikasian dari mesin juga. Ini yang sama ya. Ini adalah di electrical power plant ya. Nah, ini hampir sama sebenarnya. Jadi apa namanya? Ada air yang kemudian nanti akan dipanaskan ya dengan menggunakan apa? Batu bara gitu ya. Kemudian nanti akhirnya dia nanti akan menghasilkan apa? Uap ya. Jadi uap panas ya. Kemudian nanti dia akan uap panas itu nanti dia akan apa? Akan menggerakkan turbin ya kan. Nah, turbin itu nanti dia akan berputar dan kemudian nanti akan diteruskan ke generator dan kemudian generator akan menghasilkan listrik dan kemudian nanti akan diteruskan ke rumah. Ya, itu adalah pengaplikasian dari termodinamika. Dan kemudian dalam sistem termodinamika kita akan mengenal
apa itu yang dimaksud dengan batas, ya. Masih ingat ya? Apa itu yang dimaksud dengan batas dan apa yang dimaksud dengan sistem dan apa yang dimaksud dengan lingkungan, ya. Nah, ini misalnya gitu ya. Jadi ini adalah sistemnya dan kemudian ini kita kasih batas. Ini namanya dia adalah boundary, ya. Ini adalah boundary-nya dan kemudian ini dia adalah apa? Lingkungan, seperti itu. Nah, ini menjadi penting dalam analisis termodinamika. Nah, ini kalau kita definisikan di sini, ini sistem ini dia adalah objek yang kemudian yang dianalisis, ya. Kemudian segala sesuatu yang di luar sistem dikategorikan sebagai apa? Sebagai lingkungan, ya. Kemudian yang membatasi antara apa namanya sistem dan kemudian batas, nanti di luarnya nanti ada lingkungan. Sama kayak kita di ruangan ini gitu, ya. Kita di ruangan ini sistem, ya, ada sistemnya di sini. Kemudian dinding-dinding di kelas ini dia adalah batasan. Kemudian yang keluar ruangan itu dia adalah lingkungan. Maka kemudian apa? Massa udara yang ada dalam ruangan ini gitu ya. Massa udara dalam ruangan ini kemudian apa? Dikondisikan gitu ya. Panasnya diserap oleh apa? Oleh AC, ya, air conditioning. Kemudian apa? Udara panasnya itu dibuang ke lingkungan seperti itu. Jadi contoh sederhananya. Dan kemudian nanti kita akan mempelajari juga terkait dengan ada dua, ya, sistem itu, ya. Yang pertama ada massa atur dan kemudian yang kedua adalah volume atur, ya. Volume atur. Jadi kalau kita pelajari bahwasanya massa atur ini atau kemudian nanti adalah sistemnya adalah tertutup, ya. Kemudian atau kemudian control mesh atau kemudian closed system, ya. Lalu kemudian kalau volume atur ini dia adalah sistemnya adalah sistem yang terbuka, ya. Atau kemudian nanti kontrol volume atau kemudian open system. Jadi nanti di dalam massa atur itu nanti massa itu apa? Tidak boleh masuk dan kemudian keluar, ya. Tetapi untuk apa namanya energi yang kemudian yang masuk dan keluar itu juga boleh. Kalau volume atur, nah nanti di situ ada apa? Ada massa yang kemudian masuk dan kemudian nanti juga ada yang keluar seperti itu. Dan kemudian sistem yang kemudian suatu sistem massa atur dan kemudian dia tidak berinteraksi sama sekali, ini disebut dengan apa? Sistem yang terisolasi atau kemudian isolated system. Oke, kalau kemudian ini adalah volume atur atau kemudian kontrol volume. Ini ada volume atau region di dalam sistem yang kemudian yang nanti akan menjadi batas daripada yang akan dianalisis seperti itu, ya. Dan kemudian nanti ada region, ini disebut dengan volume atur, dan kemudian massa atau kemudian fluida kerja. Ini nanti dia dapat apa? Masuk dan kemudian keluar, ya. Bisa masuk dan kemudian nanti dia bisa keluar. Nah, ini atau kemudian melewati daripada batasnya, ya. Bisa dipahami? Bisa, ya. Oke, ini adalah salah satu contoh. Contoh apa kira-kira? Bisa angkat tangan? Sistem apa? Angkat tangan. Oke, ini kalau dikaitkan dengan yang tadi, ini apa? Sistem massa atur atau kemudian volume atur? Massa atur, ya. Ini adalah massa atur, ya. Karena di sini apa? Massa dia tidak bisa masuk dan kemudian massa dia tidak boleh keluar gitu, ya. Jadi massanya tetap sama di sini, ya. Karena di sini nanti ada apa namanya? Ada udara yang kemudian yang bercampur dengan bahan bakar, ya, seperti itu, ya. Ya nanti di sini. Nah, ini kalau kita amati di sini ini termasuk apa? Motor bakar, ya. Nah, di sini ada sistem ada mesinnya seperti itu, ya, di sini, ya. Kemudian nanti di sini ada katop, ada dua katop, ya. Kemudian nanti ada. Oke. Kemudian nanti di sini ada sistem juga. Nah, kalau seperti ini berarti apa? Volume atur. Karena apa di sini? Jadi batas sistemnya kan kita buat di sini, ya. Kita batasi, ya. Dan ini kita batasi, ya. Seperti ini. Nah, kalau kemudian batasnya sudah kita buat, kemudian di sini ada udara, ya. Di lingkungan ada udara, ya. Kemudian nanti di dalam sistem ini ada yang namanya apa? Sistem daripada proses pembakaran dan atau kemudian motor bakar, ya, di dalam sini, ya. Nah, kemudian kita bisa mengamati bahwasanya ini dia adalah sistemnya apa? Volume atur. Karena apa di sini? Udara kemudian nanti dia masuk, kemudian nanti udara nanti dia bisa keluar, seperti itu, ya.
udara bisa masuk dan udara bisa keluar, dan kemudian nanti di situ ada kemudian apa lagi? Ada drive shaft, dan kemudian nanti ada propeller yang kemudian nanti akan menyambungkan dengan apa? Dengan sistem transmisi itu ya. Lalu kemudian gambar sebelah kanan ini adalah kalau kita aplikasikan dalam 2 dimensi ya, gampang kan gitu ya. Jadi di sini nanti ada udara yang masuk dan kemudian nanti ada bahan bakar yang kemudian masuk ya. Kemudian nanti antara udara dan bahan bakar kemudian nanti dikabutkan seperti itu ya, dikabutkan, kemudian nanti dilakukan sistem pembakaran di dalamnya, kemudian nanti ada piston yang kemudian dia akan bergerak, kemudian nanti crankshaft nanti dia akan mengeluarkan tenaga gitu ya, nanti akan diteruskan ke sistem transmisi, dan kemudian juga apa hasil daripada pembakaran tadi ya, gas buang seperti itu. Jadi ada massa yang kemudian masuk, ya, ada massa yang kemudian nanti dia yang keluar. Jadi ini dia adalah volume atur, bisa dipahami ya, mana yang kemudian dia adalah massa atur dan mana yang kemudian dia adalah volume atur. Oke, ini tanaman, dalam tanaman katakan apa ini kira-kira? Bisa katakan bisa? Ini dia termasuk apa? Massa atur atau kemudian volume atur? Yang bisa? Ya. Volume atur. Kenapa ini disebut dengan volume atur? Karena CO2 menghasilkan oksigen. Oke, jadi batasnya sudah kita pilih ya, batasnya ya. Jadi batasnya ada tanaman ini sendiri, dalam ini tadi ada sistemnya, dan kemudian nanti ada lingkungan. Jadi dia membutuhkan yang namanya cahaya kan gitu ya, dan kemudian nanti dia juga membutuhkan karbon dioksida gitu ya, dan dia juga membutuhkan air juga kan gitu ya. Dan kemudian nanti kan berarti ada yang masuk dan ada yang keluar gitu ya, karena dia nanti menyerap karbon dioksida gitu ya, dan kemudian nanti dia akan mengeluarkan oksigen gitu ya. Nah, itu adalah ada massa yang kemudian dia masuk dan kemudian keluar. Berarti kalau ada massa yang kemudian yang masuk dan kemudian ada massa yang keluar, maka itu kita sebut adalah volume. Kalau massanya dia adalah konstan, dia nggak bisa berpindah, tapi sudah ada perbedaan energi panas katakanlah, maka kemudian itu kita sebut dia adalah sistem massa. Itu ya, jadi jangan sampai kemudian kita lupa ya. Oke, ini salah satu contoh gitu ya, terkait dengan pemilihan batas sistem gitu ya. Ini misalnya kita buat ya sistemnya ini. Ini kalau di kereta api kan juga banyak ya. Jadi di kereta api ada untuk apa? Sistem pengereman ya, sangat penting nih. Oke, ini misalnya kita pilih batas sistemnya ini misalkan. Nah, kemudian apa yang kira-kira yang kita analisis gitu ya. Dan kemudian batasnya sudah kita pilih. Nah ini dia masuk dalam sistem apa kalau gitu? Sistem volume atur ya kan, karena di situ ada apa? Ada udara yang kemudian masuk dan kemudian nanti Nah nanti ada listrik yang kemudian nanti digunakan oleh oleh motor listrik ya. Nanti di sini ada sistem kompresor yang kemudian mengkompresikan udara seperti itu ya. Nah ini kalau kita pilih batas sistemnya adalah ini, maka kemudian mungkin yang kita analisis adalah apa? Daya listrik yang sudah diketahui untuk tujuan analisa. Kira-kira waktu yang digunakan untuk kemudian menghasilkan tekanan udara yang ada di dalam tangki ini kira-kira membutuhkan waktu berapa ya? Paham ya? Jadi misalkan di dalam kereta itu Anda tahu bahwasanya untuk supaya udara itu yang ada dalam tangki itu berapa bar? 9,8 bar katakanlah ya. Nah itu kira-kira butuh berapa menit kira-kira untuk menghasilkan udara bertekanan 9,8 bar. Mungkin yang kita analisis adalah di air kompresornya katakan ya. Nah, itu berarti di situ apa yang kita analisis? Bahwasanya yang kita analisis adalah apa? Kan di situ ada udara yang masuk dan kemudian ada udara yang kemudian dikompresikan kan gitu ya. Berarti apa di situ? Berarti kita akan analisa apa kira-kira untuk menentukan kira-kira daya listrik yang dibutuhkan itu berapa kira-kira. Ya, jadi ini adalah salah satu contoh ya pengaplikasian dan kemudian pentingnya kita untuk memilih batas sistem terkait dengan sistem yang kemudian nanti yang akan kita analisis seperti itu. Oke, ini misalnya
Ini pentingnya untuk memilih batas sistem ya. Ini seperti yang dicontoh tadi, berarti ini dia adalah apa? Sistemnya apa berarti? Masa atur ya. Ini adalah masa atur. Karena di sini kita tahu bahwasanya apa di sini? Ada gas ya, ada udara, kemudian bahan bakar yang sudah dikabutkan seperti itu. Nah, ini kira-kira apa yang akan kita analisis di sini kira-kira? Kalau kita memilih batas sistemnya dari ini, apa kira-kira? Jadi pentingnya apa? Untuk memilih apa? Perpindahan panasnya seperti itu. Jadi batas baru ini dapat dibuat jika tujuan analisisnya adalah menentukan perpindahan panas ya. Berapa kok sebenarnya material yang sudah ada itu ya, terkait dengan nanti ketika fase baik itu kompresi maupun kemudian fase apa bisa fase pembakaran ya, kemudian nanti usaha gitu. Jadi pentingnya kemudian memilih batas sistem terkait dengan analisis apa yang akan kita lakukan. Nah, ini adalah satu contoh bahwasanya full system gitu ya. Di dalam full system itu perpindahan massa itu tidak diperbolehkan, ya kan? Kemudian untuk perpindahan energi diperbolehkan. Contoh halnya adalah energi panas, itu diperbolehkan. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa ya? Oke, ini katakanlah di sini ada massa atur ya, kemudian menentukan suatu proses ya. Ini di sini ada piston gitu ya, ada piston. Kemudian nanti dia dipanaskan, ada kalor yang kemudian masuk di situ. Tetapi massa yang ada di sini ini kan dia selalu konstan, dia nggak bisa keluar dan dia tidak boleh apa masukkan gitu ya. Nah, kemudian ini dikasih dari luar itu dalam bentuk panas gitu ya. Nah, kemudian apa yang terjadi di situ? Volumenya meningkat kan gitu ya, volumenya meningkat di sini, ya kan? Dan kemudian terjadilah kemudian apa moving boundary atau kemudian pistonnya dia naik seperti itu. Tapi masanya tetap sama, dia tidak ada yang masuk dan juga tidak ada yang keluar seperti itu. Bisa dipahami? Saya. Nah, ini adalah sistem volume atur. Jadi di sini massa dia bisa masuk dan kemudian massa dia bisa keluar gitu ya. Jadi katakanlah di sini ada udara yang kemudian nanti masuk dan kemudian nanti pistonnya nanti dia akan naik, kemudian nanti dia akan turun lagi seperti itu. Nah, ini contohnya di mana kira-kira di kereta api? Di mana? Yang paling sangat sederhana gitu. Ada di mana kira-kira? Ada di sistem? Ada di tahu single brake? Di single brake itu contohnya seperti ini. Jadi nanti ada udara yang masuk dan kemudian nanti pistonnya dia akan naik, gitu ya. Dan kemudian nanti kalau sudah dilepaskan nanti kemudian udara nanti dia akan bisa keluar. Jadi ada massa udara yang masuk dan kemudian ada massa yang keluar. Yang keluar. Ini contoh dari sistem volume. Jadi pahami ya, massa atur dan kemudian yang volume. Oke, jadi terkait dengan sistem dan kemudian perilakunya, jadi nanti dibagi menjadi dua ya. Ada yang dimaksud dengan sudut pandang makro dan kemudian sudut pandang secara mikro. Nah, ini apa ini makro dan mikro? Nah, ini kalau kita analisis di sini, bahwasanya sudut pandang secara makro itu adalah berhubungan dengan karakteristik secara keseluruhan, atau kemudian secara dulunya ya. Dan kemudian dia juga tidak memodelkan struktur zat penyusunnya, katakanlah di fluida kerjanya gitu. Jadi dia tidak mempertimbangkan terkait dengan jumlah partikelnya, kemudian sifat-sifat daripada partikelnya itu dia tidak mempertimbangkan. Atau kemudian biasanya